Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita akan kembali belajar sedikit sebelum kita masuk di tanya jawab. Kita lanjutkan yang tadi siang belum selesai. Di dalam langkah pertanian yang bisa mandiri, mandiri itu boleh saya katakan adalah tanggung jawab, dan mandiri sendiri itu sebenarnya terarah kepada dua kata, yaitu teratur dan berimbang. Jadi kalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sih yang dimaksud dengan pertanian organik? Pertanian organik itu adalah satu pertanian yang teratur dan berimbang, sehingga dia menjadi perputaran terus-menerus yang membentuk angka 8, yang tidak pernah berhenti. Ini seperti bola salju konsepnya. Semua mulai dari yang paling kecil, dan semakin lama akan semakin besar, semakin lama akan semakin besar. Kenapa dikatakan semakin lama semakin besar? Karena konsep di dalam pertanian organik itu dia tidak parsial, tidak berdiri sendiri. Kenapa sih banyak orang menjadi petani dan akhirnya gagal? Karena mereka cuma berpikir, saya cuma ternak kambing, saya cuma pelihara padi, saya cuma petani cabai, saya cuma petani melon. Tanpa terjadinya satu perputaran, tanpa terjadinya satu keseimbangan, maka terjadi akan biaya. Saya ulangi, ketika kondisi tidak berimbang, maka yang muncul adalah biaya. Padahal di dalam bisnis, supaya kita profit, supaya kita untung, supaya kita berhasil, kan hukumnya harus meminimalkan biaya, betul? Syukur-syukur biaya itu menjadi 0. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Beberapa 1 tahun lalu saya memproduksi rokok. Jadi kita memproduksi rokok, bekerja sama dengan perusahaan pabrik rokok. Banyak orang berpikir, kenapa saya harus memproduksi rokok? Itu ada alasan kuat. Nomor 1 begini. Jadi saya butuh untuk insektisida yang berasal dari tembakau. Karena itu sebelum tembakau saya jadikan rokok, tembakau ini kita steam. Dipanaskan, kemudian kita ambil airnya. Airnya untuk bahan insek. Tapi kan masih ada tembakonya, betul ya? Tembakonya daripada dibuang, tembakau ini saya tambah, saya punya produk di dalam herbal saya, namanya PSM 9. PSM 9 itu untuk vitalitas, isinya adalah ya rempah-rempah, ditambah juga ada purwoceng di dalamnya juga. Nah, ini kan juga sama, setelah kita, bukan diekstrak ya, sebenarnya setelah kita fermentasi, kita ambil airnya, kemudian kan ada ampasnya nih. Ampasnya kan sebenarnya sudah terbuang, betul kan? Akhirnya ampas ini saya pakai untuk rempahnya tembakau tadi. Ketika rempah ditambah dengan tembakau, jadilah rokok. Kenapa saya buat rokok ini? Yang pertama alasannya 1. Sebelum angkatan pelatihan ini kita dulu buka Bapak Ibu 1 tahun lalu, yang memproduksi pabrik pupuk itu adalah kepala desa. Jadi planning kami 1 tahun lalu, yang saya latih itu kepala-kepala desa. Harapan saya, mimpi saya adalah setiap kepala desa itu punya usaha bersama dengan BUMDes atau kelompok tani untuk memproduksi pupuk untuk desanya masing-masing. Sehingga saya harus turun, saya harus pendekatan, mengumpulkan dan sebagainya. Hampir 6 bulan kita lakukan itu. Dan tidak berhasil secara maksimal. Sampai akhirnya katalis kita bagi-bagi, semuanya sudah di 50 kota. Ternyata hasilnya tidak efektif bagi kami. Kenapa kok begitu? Banyak orang kadang-kadang jadi ogah-ogahan, malas untuk memproduksinya. Walaupun beberapa kepala desa sudah mencapai titik-titik keberhasilannya. Jadi untuk daerah Ponorogo, daerah Madiun, daerah Magetan,
sudah bisa produksi sampai panen padi yang ke-3, ke-4 ini ya, mungkin ya sudah ya, dari produksi pupuk mereka sendiri. Dan hasil sudah bagus, tapi beberapa kepala desa masih ogah-ogahan. Karena apa? Karena ternyata mereka tidak senang dengan pertanian. Karena itu kita rubah konsep, Pak Bambang usul kita tidak bisa dengan cara ini, makanya kita cari orang-orang yang serius, yang mau untuk memproduksi pupuk bagi desanya masing-masing, bagi wilayahnya masing-masing. Karena itu kita ambil kebijakan itu sekitar 6 bulan yang lalu, dan kita sudah mulai di daerah Jawa Tengah ya, sampai angkatan yang ke-6. Nah dari sana Bapak Ibu, kami punya peraturan gitu. Untuk pupuk ini kan harganya murah. Lah, orang petani cari uang kan sudah susah ini. Lah, saya tidak ikhlas kalau uang yang susah dipakai beli penyakit. Soalnya kenapa kok begitu? Kami buat rokok yang bukan untuk kenikmatan, tapi rokok yang untuk ngobati. Gitu. Kan belum pernah tahu kan rokok untuk ngobati, tapi tidak boleh. Izin rokok untuk ngobati tidak boleh juga. Karena itu kita buatkan rokok ini dengan harga yang murah, tapi sebenarnya dengan kualitas yang sangat tinggi. Seperti misal, kalau saya punya orang sakit TB, yang sudah batuk, tidak sembuh-sembuh, saya suruh ngerokok, saya jamin hitungan berapa minggu dia pasti sudah berhenti merokok, berhenti batuk. Terus yang kedua, bagi orang-orang pecandu, merokok itu kadang-kadang kan bangun tidur dada terasa sesak nih. Nah, kenapa kok begitu? Karena timbul flek. Lah, karena itulah kita buatkan obat di rokok. Kenapa kok obat harus dirokok? Karena petani itu kadang-kadang tidak ngerokok sih, tapi buruh tani 90% perokok. Kalau Bapak Ibu nyuruh orang nyangkul di sawah ngasih rokok enggak kira-kira? Ngasih. Saya minta tolong jangan kasih racun. Kasihlah rokok yang benar. Saya sendiri nyoba Bapak Ibu. Saya ini bukan perokok. Saya bukan perokok. Tapi saya bisa nyoba begitu sampai akhirnya rokok ini jadi stamina bagi saya, jadi doping bagi saya. Saya dulu itu, sini saya kasih cerita sedikit, saya dulu itu pernah punya sakit itu karena tugas saya kan bicara. Saya tukang bicara terus itu, setiap bangun tidur, ketika saya batuk, bukan batuk ya, ketika saya demam keras gitu, di sini itu ada luka. Dan pasti keluar darah gitu. Terus ketika saya merokok, sembuh gitu. Kalau saya tidak ngerokok, kambuh lagi. Karena membran itu kan membran. Di sini ini kan sangat tipis. Dari situ ya sudahlah saya ngerokok. Kalau tidak gitu pasti ketika gitu keluar darah. Nah dari sana itu alasan saya merokok. Lah kenapa akhirnya muncul rokok? Kalau kita lihat kasusnya ini, saya punya bukan limbah, saya butuh cairan dari tembakau. Kami juga punya pabrik herbal. Kami punya bukan sampah ya. Kami punya hasil akhir dari satu produk dan kita mixkan, keluarnya adalah rokok. Kalau begitu kita sebutnya apa? Ini adalah keseimbangan. Jadi perputaran. Jadi suatu mata rantai. Kalau boleh itu tidak boleh putus. Semakin lama semakin besar. Akhirnya kalau dengan cara ini ada sampah tidak? Ada limbah tidak? Tidak ada. Semua saling menguntungkan. Nah di dalam sistem organik juga sama. Coba carikan, bukakan satu. Bukakan satu lagi. Di dalam sistem organik juga sama. Kembali ke sini tadi. Mulainya dari mana? Mulainya dari limbah rumah tangga. Tadi kita awal sudah katakan ini bukan barang jelek. Ini bukan barang afkir. Tetapi ini adalah barang bagus yang kita tidak manfaatkan. Itu kata kuncinya. Bapak Ibu ingat betul. Ini harusnya seperti itu. Jadi limbah ini sebenarnya barang bagus yang kita tidak pakai. Terus yang kedua dari limbah jadi POC. POC untuk membuat kebun percobaan atau laboratorium. Kemudian yang kedua kita bisa produksi pakan sedikit hanya untuk 10 ekor ayam. Tujuannya hanya untuk belajar. Kalau kita melihat di sini, ini kan bukan nilai bisnis, betul atau tidak? Ini tidak ada nilai bisnisnya sama sekali. Tetapi saya katakan, ini adalah pondasi awal. Di dalam satu langkah ini adalah satu langkah pertama.
Apa yang dicari? Itu adalah perubahan paradigma. Merubah pola berpikir kita tentang sampah. Dan terasa tanggung jawab itu sebenarnya dimulai dari sini. Petani-petani miskin Bapak Ibu merasa ketika mereka buang sampah itu adalah betul-betul sampah yang tidak berharga. Saya kasih contoh, ketika orang nyuci beras nih. Ketika orang nyuci beras mereka berkata air beras tidak berharga. Gara-gara dia berkata air beras tidak berharga, maka dia cuma buang dengan enaknya. Tapi ketika mereka mengerti konsepnya, maka mereka bisa berkata bahwa air beras berharga. Hasilnya apa? Hasilnya banyak orang-orang mulai menampung air beras. Sekarang ini saya bersyukur sekali, alhamdulillah, karena apa? Sudah mulai banyak orang cerita kalau ketemu saya, Pak, saya sudah menampung limbah, saya sudah menampung air beras. Kalau belum tahu ngolahnya, percayalah itu tetap sampah. Seringkali saya ilustrasikan, sampah itu Bapak Ibu lebih mahal sampahnya daripada apapun itu. Mulai dari air beras, kemarin saya kasih tunjuk nih ketika ada pengusaha dari Lombok, lahan dia 500 hektar, dia punya juga tambak udang. Tahu tambak udang ya? Tambak udang itu saya suruh ngitung, lebih mahal mana sampahnya tambak udang atau udangnya. Kolamnya besar, dia sekali belanja pakan 8,5 M satu siklus. Saya suruh ngitung, limbahnya lebih mahal enggak untuk kolam terendahnya, ukuran 500 meter persegi. Ini saya tunjukkan. Sampahnya udang itu, limbahnya udang itu, kotorannya udang itu kan ada sekitar 10 cm di bawah. Endapan dari sisa pakan, endapan dari kotoran udang. Karena dia sudah full modern tambaknya. Jadi ini ketemu 0,1 kali 500 sama dengan 50 ton. Seandainya itu diolah menjadi pupuk. Karena dia kan sisa protein tinggi sekali. Kita olah, kita oksidasi, kita tambah katalis, kemudian kita arahkan, kita mau jadikan pupuk apa. Seandainya ini dijual dengan harga 10.000 saja, ini sudah ketemu 500 juta. Tahu enggak berapa harganya udangnya? Udangnya paling banyak, 1 hektar itu ketemu 30 ton. Kalau ketemu 500 meter persegi, berarti 30 ton dibagi 20, betul ya? Berarti ketemu cuma 1,5 ton. 1,5 ton dengan harga ikan di atas dengan grade 50 lah, 51 kilo, itu cuma ketemu 100.000. Berarti 100.000 dikali 1,5 ton ketemu cuma 150 juta. Lebih mahal mana? Sampahnya atau udangnya? Sampahnya. Di dalam konsep organik Bapak Ibu, ini yang paling penting kita harus tahu. Karena itu banyak orang datang ke saya, Pak, usaha apa yang menguntungkan? Tidak ada usaha yang paling menguntungkan. Karena semua saling berkaitan. Pertanyaannya adalah kita mau seneng apa? Jadi saya ulangi, minta maaf. Bapak Ibu ketika berbisnis di pertanian, pertanyaan nomor 1 yang harus kita tahu, yang harus Bapak Ibu jawab adalah saya seneng bisnis apa? Saya seneng bertani apa? Saya seneng ternak apa? Kemudian yang kedua, di dalam konsep integrated farming, di dalam konsep yang kami bangun, jangan pernah mengada-ada. Jangan sampai di tempat itu tidak ada, bingung mencari sampai kemana-mana, itu salah. Tetapi apa yang ada? Enak mana mikir yang belum ada atau apa yang ada? Kalau boleh saya katakan apa yang kita pegang hari ini? Kalau boleh katakan apa yang ada padamu, yang Bapak Ibu punya hari ini, itu yang akan dimultifikasikan, itu yang akan dilipat gandakan. Paham di sini? Karena itu kenapa saya mulainya dari sini, Bapak Ibu, dari limbah rumah tangga, karena yakin 100% kalau Bapak Ibu masak pasti punya limbah, betul? Terus yang kedua, yang paling penting lagi, setelah punya limbah, limbah ini loh diolah.
Limbah ini loh kita bertanggung jawab. Saya memulai usaha semua dimulai dari sini. Pertama kali ketika saya membuat usaha ini, laboratorium saya adalah kamar mandi, Bapak Ibu. Saya tinggal di rumah kontrakan, ada 2 kamar mandi, yang satu kita tidak pakai, yang saya jadikan untuk produksi pupuk ini. Dari limbah rumah tangga saya tampung hanya dalam botol-botol bekas air mineral. Sampai ribuan. Kenapa kok sampai ribuan botol? Karena saya ngerjakan terus, tanahnya cuma 3 kali 3. Tanah 3 kali 3 itu butuh pupuk berapa banyak tuh Bapak Ibu? Banyak atau sedikit kira-kira? Sangat sedikit, begitu. Karena ini sangat sedikit, karena itu saya hanya menggunakan sedikit sekali. Tetapi dari sana saya terus belajar, dari sana saya terus belajar. Ketika sudah mulai menjadi satu siklus, satu perputaran, maka kami mulai membuat lebih besar, adalah pabrik. Jadi kalau ada orang tanya buat pabrik itu dimulai dari apa? Dari dapur kita sudah lebih dari cukup. Loh Pak, ini kapan terima uangnya? Nanti kalau sudah pada waktunya. Waktu itu ada 2. Yang pertama, waktu rezeki itu ada yang tahu enggak kapan datangnya rezeki? Saya sering kali Bapak Ibu berkata kepada semua teman-teman di sini, yang bantu saya di sini, areal kita ini kan hampir kurang 1,5 hektar, ke atas sana 500 meter mungkin. Nah, tanaman-tanaman ini kan semua hidup di atas batu. Saya minta maaf, di sini ini cari tanah lebih susah. Karena apa? Kalau Bapak Ibu lihat semua tanaman kenapa dalam pot atau dalam plastik, dalam polybag? Karena batunya tidak ada tanahnya. Jadi instruksi saya ke teman-teman ini selama 2 tahun, cuma satu, kumpulkan batu ketemu batu, kumpulkan tanah ketemu tanah. Artinya begini, batu besar kan tidak beraturan nih. Batu kita tumpuk jadi batu, terus akhirnya bentuk lubang sedikit, tanah ditaruh di sini, yang hanya beberapa ember saja. Gara-gara ini ketika kemarau, tidak hujan sampai 1 minggu, 2 minggu, tanamannya kan cepat layu. Kenapa kok begitu? Tanahnya cuma 10 cm saja. Paham maksud saya? Akhirnya kalau malam gitu kan saya sambil nganggur, kalau pas di sini kan sambil siram-siram begitu. Teman-teman juga sama, ngeluh juga Pak, nyiram itu baru disiram sehari, besok sudah layu. Karena apa? Karena tanahnya tidak bisa nyimpen air terlalu lama. Nah, gara-gara keadaan seperti itu, ada kelebihan kekurangan. Terus memproses. Dari mana tanah-tanahnya? Dari daun-daun yang jatuh yang kita kumpulkan. Nah, itu dari apa yang ada. Dimulai dari apa? Dimulai rasa tanggung jawab supaya kita bisa punya tanaman terus. Ini yang kita lakukan. Jadi saya minta tolong, komitmen dengan apa yang ada. Kalau punya cuma 10 ekor ayam dengan tanah ini, tidak ada waktunya. Kalau untuk bisa besar itu kelihatannya tidak mungkin. Tetapi percayalah, ketika waktu hujan datang, hujan itu kan ada musim, betul ya? Ada musim dan ada waktu, sama dengan rezeki kita. Kalau saya ngajari orang, seringkali saya katakan ini, kondisi tidak baik, menabunglah. Saya ulangi ya, ketika kondisi kita tidak baik, menabunglah. Menabungnya menabung di mana? Karena belum tentu orang punya uang, jangan nabung uang. Nabunglah apa yang ada. Jadi ketika dalam kondisi tidak baik, barang belum laku, Bapak Ibu yang saya lakukan, saya nabung sebanyak-banyaknya. Saya kumpulkan itu air beras, saya kumpulkan itu, saya olah dengan macam-macam. Karena saya juga pengangguran. Ketika tiba waktu musimnya, ketika musim itu biasanya datang del gitu ya, tahu-tahu barang itu habis, laku kejual gitu. Siapa yang beli? Ya kadang-kadang teman kita dari dulu cerita, tahu-tahu akhirnya jadi satu gerakan. Jadi tidak ada yang instan. Ini konsepnya rezeki. Seringkali Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar yang di YouTube saya, ketika saya mulai pelihara sapi, saya hitung dengan cara apapun, pelihara sapi itu tidak akan untung. Saya ini sudah pakai cara yang paling irit sedunia. Sudah ya, saya katakan cara paling irit sedunia.
Kenapa kok begitu? Satu ekor sapi itu cuma butuh 2 truk. Truk besar ya, truk besar jerami dalam waktu 1 tahun. Semua sapi saya adalah betina. Ini coba saya hitungkan. Seandainya harga 1 truk itu 1,2 juta, itu berarti ketemu 2,4 juta. Itu biaya 1 tahun. Biaya pakannya saja, kalau saya beli. Kemudian yang kedua, ketika biaya pakan segini Bapak Ibu, seandainya deh saya tidak pakai karyawan, 0 tanpa karyawan. Kalau dia beranak sekali 1 tahun, untung atau rugi? Ayo kita hitung. Seandainya dia beranak, sapi tidak mungkinlah beranak setahun sekali, dia 14 bulan. Atau 1,5 tahun beranak sekali, 3 tahun beranak 2 kali, itu sapi. Seandainya 1,5 tahun, berarti pakannya 2,4 ditambah 1,2, ketemu 3,6. Begitu anaknya lahir kan belum tentu laku, betul enggak? Paling laku ya 5 juta gitu aja. Tetapi kita membesarkan anak ini untuk bisa dijual sampai harga 10 juta, itu tambah 6 bulan lagi. Betul atau tidak? Berarti biayanya ini tambah 1,2 lagi, 4,8 juta. Dengan asumsi setiap 1,5 tahun beranak, itu kita bisa untung 5,2 juta dalam waktu 2 tahun. Kalau kita kerja sendiri untung 4,5 juta, 5 juta dalam waktu 2 tahun, berarti setahunnya dapat berapa? 2,5 juta. Per bulannya dapat berapa? 200.000. Untung atau rugi kalau begitu? Paham maksud saya? Nah, karena ini kan jelas rugi. Ini sudah biaya paling murah sedunia. Ada orang, Pak saya ngarit loh, kalau sapinya 2 enggak apa-apa, kalau sapinya sudah 40 ngarit gimana ceritanya? Kalau seandainya Pak, ini kan tetap untung, kalau kita hitung bulanan kita enggak ketemu hitungan. Kalau ini kita biarkan Bapak Ibu, petani-petani yang hari ini punya sapi, itu masih tetap pelihara sapi, karena dia selalu menghindari kata hitungan. Betul atau tidak? Yang penting saya senang, kan gitu aja. Tetapi masalahnya anak-anaknya besok, ketika mereka sudah tahu hitung-hitungan, mereka mau enggak kira-kira kerja seperti ini? Enggak mau. Karena itulah saya betul-betul duduk diam dan betul-betul berdoa. Bagaimana caranya supaya orang ternak sapi tetap untung? 1 tahun saya cuman dapat pelajarannya kan begini waktu itu. Tampung apa yang menjadi limbah, tabung apa yang tidak berguna. Jadi kencing, kotoran, saya olah, saya simpen, saya olah, saya simpen, terus menerus. Tahun pertama belum berhasil. Tahun kedua belum berhasil. Tapi saya juga tidak berhenti menampung. Begitu tahun ketiga, sudah penuh semua gudangnya. Tandon itu sudah penuh semua. Saya beli tandon sampai 50 tandon. Berarti ada 50 ton kencing sapi Bapak Ibu. Banyak atau sedikit? Banyak. Seandainya saya tidak percaya dengan namanya waktunya turunnya rezeki, mungkin saya berhenti sebelum waktunya. Betul atau tidak? Tetapi karena saya yakin ketika saya berusaha, ketika saya bekerja, saya akan ketemu dengan namanya titik pertemuan, namanya titik hujannya rezeki. Pada waktu itu harga pertama saya jual 2.500, tidak laku. Saya naikkan jadi 5.000, lebih tidak laku. Saya naikkan lagi 10.000, tidak laku juga Bapak Ibu. Akhirnya kita tambah nolnya 1, 100.000. Ketika sudah sampai di 100.000, tahu-tahu dalam setahun 50 ton habis. Saya kasih tahu hitungannya. 3 tahun saya berkorban. Waktu itu sapi saya masih 7. Hitungan saya rugi sekitar 200 juta. Melihara sapi ini. Bukan untung loh ya, rugi. Tetapi gara-gara saya taat melakukannya. Dalam 1 tahun 50 ton dikali dengan 100.000. Ini saya bagi 2 deh, karena kan sama yang jual. Berarti 50.000.
saya dapat 2,5 M. Untung atau rezeki? Sapinya saja 7 ekor itu cuma harga paling mahal 150 juta. Ditambah biayanya 200 juta. Maka kalau dibanding dengan 2 miliar banyak mana Bapak Ibu? Banyak yang 2M. Artinya apa? Begini loh. Saya seringkali cerita ke orang, bisnis saya di pertanian seringkali rugi. Saya kasih contoh lagi, saya buka supermarket. Produksi sayur kita sudah besar nih, setiap hari lebih dari 100 kilo. Yang beli enggak ada. Pertama buka kan orang enggak mau beli, betul enggak? Alasannya mau masuk takut nanti harganya mahal. Padahal kita sudah promosi, kita sudah kasih-kasih. Saya cuma bilang ke anak-anak, barang yang tidak laku langsung blender. Masukkan drum, jadikan set PT. Terus saya lakukan itu. Kalau setiap hari 100 kilo sampai 1 tahun, itu banyak Bapak Ibu. Betul atau tidak? Jadi gudang belakangnya supermarket kami itu isinya cairan-cairan dari limbah sayur. Ketika akhirnya 1 tahun baru supermarketnya jalan, sayurnya mulai bisa laku karena sebagian sesuai dengan produksi. Nanti itu ada pelajarannya namanya intansari, nanti kita juga akan sampai di sana. Pada waktu ngerintis awal kan tidak laku. Nah karena itu saya berdapat pelajaran yang luar biasa. Kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, tomat, itu kan paling mahal harga 10.000, betul atau tidak? Ini sayur ya. Sayur harga paling mahal 10.000. Ketika saya olah menjadi set PT, itu lakunya bisa 20.000. Mahal mana? Barang busuknya atau barang bagusnya? Dari sana saya sadar, ternyata ketika kita bertanggung jawab melakukan tugas kita dengan benar, walaupun rugi, maka akan terjadi pemulihan. Dan dari sana kita belajar. Saya dulu sampah Bapak Ibu. Saya ini orang yang tidak pernah berhasil. Karena tadi saya ceritakan, saya butuh uang 12,5 miliar ketika usia saya 16 tahun. Akhirnya saya bekerja menjadi petani, peternak, berkali-kali gagal, sampai 18 kali saya gagal. Saya hitung semuanya. Pada waktu gagal sakitnya minta ampun. Sakitnya karena gagal itu tidak enak. Terus yang paling menyakitkan adalah pasti kita jadi olok-olokannya orang, betul atau tidak? Ketika saya jadi olok-olokannya orang itu tidak enak sama sekali. Coba bayangkan, rumah aja belum punya saya ngajari orang jadi miliarder, itu orang bodoh atau orang keren? Keren ya. Saya ngomong aja, terus saya ngomong, biarpun keluarga kita, keluarga besar kita mengejek. Apalagi kita juga punya istri masih manusia loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Marah enggak kira-kira? Ibu-ibu nih, kondisi bapaknya masih susah, ceritanya ngajari orang jadi miliarder, kira-kira ibunya marah enggak? Ngomong apa? Setelah 18 kali gagal, setelah saya bertahan terus, memang agak lama, 30 tahun. Untuk gagal 18 kali itu, setelah 30 tahun saya melewatinya, saya ketemu dengan satu titik, yaitu keberhasilan. Saya bisa punya penghasilan di atas 1 M per bulan, naik jadi 2 M terus, dan dari situ saya mengatakan menjadi miliarder itu terlalu gampang. Kenapa kok saya katakan gampang? Karena saya sudah jadi miliarder. Saya tahu langkah-langkahnya, saya tahu jalan-jalannya. Dan gara-gara kegagalan 18 kali tadi, itu membuat saya bersyukur. Kenapa kok saya bersyukur? Sehingga kalau Bapak Ibu tanya tentang apa saja, saya bisa jawab. Paham maksud saya? Bapak Ibu kan pasti bertanya macam-macam nih. Banyak orang kan bilang ke saya, Pak Bayu ini belajarnya bagaimana? Bagaimana belajarnya? Saya 18 bidang saya pelajari semua. Dan mentok semua. Kenapa dibuat gagal pada waktu itu? Itu saya baru bisa bersyukur, alhamdulillah, dan berterima kasih kepada Tuhan.
Kenapa kok begitu? Seandainya satu bidang saya berhasil dan pekerjaannya selesai, Bapak Ibu tanya yang 17 bidang kan saya tidak bisa jawab. Betul atau tidak? Gara-gara saya gagal 18 kali, maka yang terjadi adalah saya bisa jawab 18 bidang. Pertanyaannya Bapak Ibu tidak sampai deh 18 bidang. Paham maksud saya di sini? Karena itu saya katakan, bersyukurlah ketika kita gagal. Karena apa? Kegagalan itulah yang akan kita ceritakan ketika kita ngajari orang. Kegagalan itu jadi mahkota bagi saya. Kenapa bagi itu? Bersyukur saya pernah gagal. Dan ketika saya tahu gagal, maka saya sudah tahu langkah-langkahnya supaya tidak gagal. Bagaimana caranya? Sangat sepele. Mulai dari apa yang ada. Kalau Bapak Ibu modalnya cuma limbah rumah tangga bisa bangkrut tidak? Pakai hutang bank tidak? Kalau ini bisa rugi tidak? Ini pondasinya, tidak usah rugi. Jadi cari usaha yang pasti tidak bisa rugi. Apa itu? Terserah apapun. Pak, saya tidak senang pelihara ayam, tidak usah pelihara ayam. Pak, saya senangnya bertani, silahkan bertani. Pak, saya senang pelihara sapi, silahkan pelihara sapi. Tetapi ternak itu bukan usaha. Saya ulangi, ternak bukan usaha. Ada orang, Pak, saya mau bisnis kambing, gimana caranya untung? Bukan bisnis kambingnya yang untung, harus ada sistemnya kalau enggak gitu. Jangan cuman, Pak, saya pelihara kambing nanti hitungannya begini-begini, saya jamin 100% rugi. Bukan hanya Bapak Ibu. Ada nih salah satu 9 naga yang produksi sapi Bapak Ibu. 4 tahun lalu sapinya saya beli semua. Karena apa? Karena rugi. Habis itu umum di Jakarta ada orang gila dari Mojokerto beli sapinya dari salah seorang 9 naga. Itu 10 profesor dipecat semua. Dari sapi 3.000 tinggal 500. Akhirnya semua sapinya saya pindah ke kandang saya. Fair. Dan apa yang umum? Mereka bilang, loh Pak, gimana caranya ngitung? Kan urusan saya pelihara sapi, kan gitu toh. Karena apa? Saya tidak pernah jual sapi. Yang saya jual cuman kencingnya saja. Sapi itu jadi hewan peliharaan, bukan objek bisnis saya. Enak enggak kalau berpikir seperti itu? Enak. Saya ngajarinya, saya minta tolong mulai dari yang kecil. Benih Bapak Ibu itu tidak pernah besar kok. Bapak Ibu lihat tanaman jati yang begitu besar, itu cuma benihnya satu saja kok. Nah karena itulah supaya kuat di pertanian, ini yang kita lakukan. Terus setelah kita punya kebun percobaan, Pak, apa yang harus kita lakukan? Kita punya 3x3 ditambah dengan ayam 10 ekor plus 1 deh. Kalau punya ini, Bapak Ibu bisa tidak disebut orang kaya? Itu cerita saja, mau cerita saya 3 tahun jadi miliarder saja belum tentu berani Bapak Ibu. Betul atau tidak? Tetapi semua itu kan ada namanya waktu. Waktu itu tidak bisa dihentikan. Waktu itu akan terus berjalan. Tua itu pasti, betul kan? Tua itu pasti. Tapi ketika waktu ini berjalan, alangkah baiknya kita punya sesuatu yang tumbuh dengan waktu. Jadi kebun percobaan ini 3x3. Setelah kita berhasil ini, kita mulai iseng-iseng berhadiah. Kita mulai mencari kesibukan. Investasinya hanya waktu 1 jam per hari. Untuk apa? Kita punya namanya penghasilan harian yang luasnya sekitar 300 meter persegi. Ini kita mulai belajar jadi marketing. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya kesibukan hari ini, saya minta waktunya 1 jam sehari saja untuk olahraga. Minimal 1 deh, keluar keringat biar tidak kena diabetes. Biar tidak kena kolesterol gitu ya. Tapi nanti Pak tidak kena diabetes, tidak kena kolesterol, kena encok. Belajar nyangkul.
Supaya apa? Supaya bisa cerita. Nyangkul itu supaya bisa cerita. Terus yang kedua, kita bisa ngajari keluarga. Ngajari anak, ngajari cucu, seperti itu. Nggak perlu luas, 300 meter. Apa tujuannya? Ini pakai sayur harian. Kelebihan dari kita pakai, kita mulai belajar marketing. Yang paling sulit dalam semua bidang Bapak Ibu adalah menjual. Di dalam pertanian organik, apa yang kita jual sebenarnya? Diri kita. Karena pembeli itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kepercayaan, trust. Bagaimana cara menjualnya paling efektif kalau cuma punya lahan 300 meter? Yang pertama adalah ini cuma jangkau satu kawasan saja. Maksimal di 30 sampai 70 kakak tetangga kita. Jualnya ke siapa? Ke tetangga. Bagaimana cara menjualnya? Begini cara menjualnya. Ketika kita mau panen bayam, undang tetangga. Paling korban kopi 1 gelas. Kan gitu kan? Ajari mereka. Ceritakan visi. Ceritakan masa depan. Ceritakan apa yang kita lakukan. Dan jangan jadi orang yang tidak jujur di sini. Banyak orang bercerita tentang membuat pertanian itu, Bapak Ibu, dia bilang ini organik, padahal palsu. Ceritakan apa yang ada, ceritakan apa yang kita lakukan. 1, 2 orang kita undang, kita ajak ngopi bareng, mereka melihat apa yang kita kerjakan, mereka melihat apa yang kita lakukan. Percayalah, 1, 2, 3 bulan, mereka akan kita kuasai. Mereka akan beli produk kita. Syaratnya 2. Buat yang bagus, harga yang murah. Kalau yang luar jual 3.000, jualah 2.000. Orang paling pikir kita ini orang bodoh atau orang pintar kalau kita jual murah. Barang yang bagus dijual murah. Orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh. Berbahagialah kalau disebut orang bodoh, karena kita akan dikasihani. Tapi tenang saja, ada udang di balik batu kok. Ada udang di balik batunya begini. Ketika kita jual bagus dan murah, mereka kan beli nih, tetangga kita kan. Tetangga kita punya sampah tidak? Pasti punya limbah tidak? Pasti. Mau jadi petani enggak? Belum tentu. Betul atau tidak? Bagaimana kalau kita lakukan yang kedua? Kita kan punya investasi nih, kita punya tabungan nih. Bapak Ibu tahu enggak nilainya tabungan ayam itu berapa persen setahun? Kita buat paling bodoh, ini 3.000% setahun. Bank mana mau ngasih bunga 3.000%? Kalau enggak bangkrut dia. Betul atau tidak? Nah, ayamnya dari mana Pak? Carilah limbah rumah tangga, bukan dari punya kita saja. Titipkan limbah di tetangga rumah, sambil kita jual sayur. Kasih harga yang murah, karena dia ngasih lebih banyak dari kita. Apa komentar tetangga kepada Bapak Ibu? Paling komentarnya, hidupnya kasihan sekali, sampai limbah aja minta. Kan gitu kan? Benar kan? Orang ini loh kasihan sekali, limbah aja minta. Bukan hanya limbah, nanti barang bagus-bagus juga kadang-kadang dikasihkan ke situ. Betul atau tidak? Fair. Nah, ketika ini kita tampung, sudah jadi pakan kita. Mereka enggak tahu, 6 bulan 1 tahun berikutnya, kita sudah berubah. Bapak Ibu kalau punya ayam 10, anggaplah ini semua punya listrik kan, saya yakin kan? Di rumahnya kan ada listrik kan? Ada kan? Yang dari Asahan pun yang paling jauh di sana kan ada listrik juga kan? Ada ya Pak ya? Ada. Kalau kita punya listrik kan tidak usah pakai teori saya yang lama, 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Tidak perlu sampai cara itu, pakai cara lebih maju. Berarti setelah ayam menetas kita pisahkan. Supaya apa? Supaya ayam yang 10 ini, telurnya kan 10 nih rata-rata 1 bulan. Berarti kan ketemu telur kan 100. Nah, seandainya deh ini dieramkan sama induknya. Berarti setiap 2 bulan sekali ayam ini beranak. Ayam ini punya anak. Tapi seandainya Bapak Ibu nanti kepengen canggih lagi, karena ayam 10 saya beli aja mesin tetas yang harga 600.000 lah. Yang isi kapasitas 100 telur.
yang otomatis, jangan yang manual, cari yang full otomatis. Supaya Bapak Ibu kan pasti bisa berhasil, gitu maksud saya. Kalau pakai manual nanti tidak kerja setiap hari balikin telur karena takut satu-satu nanti. Kalau orang sudah terbiasa kan ditaruh tangan, krek, gini aja selesai Bapak Ibu. Tapi itu paling menyenangkan. Gitu. Kalau punya mesin tetas pertama dan berani telur menjadi ayam pertama itu ada rasa bahagia, begitu ceritanya. Saya dulu juga sama seperti itu, pertama kali. Bapak Ibu tahu enggak saya dulu netaskan telur itu pakai apa? Pakai kardus. Saya kuliah Bapak Ibu, bawahnya tempat tidur mesin tetas, atasnya lemari mesin tetas, di bawahnya komputer mesin tetas. Pada suatu hari pernah ketika saya pulang kos ayam menetas, ini Bapak kos bingung kok ada ayam di dalam kamar. Saya dimarahi. Saya netaskan ayam pertama kali sambil kuliah. Di mana? Di ruang kos, di rumah kos. Nah, ketika kita netaskan nih, saya pakai bukan cara yang pakai mesin tetas dulu deh. Saya ajari pakai cara yang ayam induknya ngerap. Berarti setiap 2 bulan sekali dia ngerap, beranak. Artinya apa? Kalau punya telur 100, potensi menetaskan 50 deh, kita anggap seperti itu. Yang bisa kita buat. Dari 10 ekor, setiap bulan dapat 50. Jadi setahun bisa dapat 300. Dari setahun 300 ini Bapak Ibu kalau kita tarik mundur 10 ke 300 berapa persen? 3.000% kan? Nggak salah kan saya ngitung kan? Loh, ini fair. Ini fair. Terus yang kedua kita kreatif deh, pakannya. Kita carinya dari limbah tetangga. Idealnya berapa sih kalau dalam satu rumah? Seandainya kita cuma pengen penghasilan berapa, saya hitungkan. Seandainya deh Pak, saya kepingin punya induk 100. Induk 100 kalau dari 10 ekor induk butuh berapa lama untuk mencapai induk 100? Jadi bulan pertama kita punya 10 nih, netes 10. Bulan ketiga kita punya induk lagi 50. Bulan kelima kita punya lagi 50. Dari 50 ini anggap aja bagi 2, 25 betina, 25 jantan. Yang jantan dijual untuk beli pakan, yang betina dipelihara. Induk pertama bulan ke-6 ini sudah jadi induk. Bulan yang ke-6 dia sudah jadi induk karena umurnya sudah 6 bulan. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu sama seperti itu. 8 berarti ini sudah punya 50. Yang ke-10 ini sudah beranak dan ini sudah jadi induk semua. Berarti di sini kita sudah punya 85. Hanya dalam waktu 1 tahun kita punya induk sudah 100 ekor. Ketika sudah punya induk 100 ekor, bisa enggak kira-kira beli mesin tetas? Harus, gitu ya. Anggaplah investasi 1 juta, gitulah. Iya. Nah, kalau sudah punya 100 Bapak Ibu, kita sudah bisa menghitung. Kalau kandang di bawah ini luasnya 6 kali 6 meter persegi. Itu untuk settingan kandang 300 ekor per bulan. Kalau saya butuh 300 ekor per bulan, berarti induk berapa yang saya pelihara? Itu cuma induk 50 ekor betina. Saya ulangi, kalau saya target 300 per bulan, berarti induk betina saya cukup 50 ekor. Kenapa kok begitu? Saya hitungkan dulu. 50 kali 10 sama dengan 500. Kalau fairnya Bapak Ibu 500 ini netesnya berapa kali 0,7, 0,6 lah paling tidak, ini jadi ketemu 300 ekor. Kalau pakai mesin tetas. Ini fairnya. Jadi kalau kita punya induk ini 50, setiap bulan telur 10, berarti anakannya adalah 300 per bulan. Kenapa kok 300 per bulan? Seandainya harga ayam cuma 35 sampai 40 ribu. Berarti kan 12 juta, dipotong 2, 6 juta untuk beli pakan. Berapa biaya pakan yang harus kita buat maksimal di harga Rp3.000? Bagaimana cara membuat pakan di harga Rp3.000? Limbah rumah tangga gratis atau tidak? Gratis. Limbah rumah tangga 50%, dedak padi 50%. Kalau dedak padi harga termahal 5.000, berarti 5.000 dibagi 2 kan ketemu 2.500, betul atau tidak? Jadi biaya pakan 2.500. 2.500 dikalikan 6 kilo sama dengan
15.000. Ini adalah biaya pakan. Kalau seandainya saya kasih harga 20.000, itu sudah kita kasih jarak 5.000 rupiah. Paham maksud saya di sini? Mudah atau susah kira-kira? Jadi sebenarnya dengan ukuran 6 kali 6 itu sudah bisa punya penghasilan 6 juta per bulan. Loh Pak, ini kan belum terintegrasi kalau begini. Ini terintegrasi sedikit dengan rasa iba dari tetangga. Tetapi kalau saya mau full terintegrasi, bagaimana caranya Pak? Begini caranya. Kita kan sudah tahu nih, butuh pakan kita itu adalah 6 kilo dikalikan 300 kilo, itu sama dengan 1,8 ton per bulan. Per bulan. Anggaplah 2 ton lah, paling gampang ngitungnya. Berarti per hari kita butuh pakan 70 kilo. Supaya gratis bagaimana? Ya kita naik level dong. Jangan di 300 meter, kita naik level ke 1000 meter persegi. Gara-gara saya punya ayam, punya beban. Bebannya adalah ngasih makan ayam setiap hari 70 kilo. Berarti saya harus nyari tambahan makanan selain dedak padi adalah 35 sampai 40 kilo per hari. Nah kita atur tanaman apa yang bisa menghasilkan. Saya minta maaf kalau saya pakai cara gini Bapak Ibu bisa dengar, bisa mengerti ya, enggak apa-apa ya. Karena ternyata Bapak Ibu pertanian itu butuh matematika tingkat tinggi. Karena itu bayangkan bagaimana petani bisa maju kalau mereka tidak pernah ngitung. Hitungnya kan begini, yang penting beli, nanti begitu panen baru dihitung kan gitu kan. Dulu sisanya tinggal berapa kan gitu ya, itu yang menghabiskan tidak pernah dihitung soalnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nih butuh nih, setiap hari saya butuh 30-40 kilo. Tanaman apa yang bisa memenuhi itu? Kalau kita di aqua farming seperti ini, yang ada airnya, berarti nomor 1 kita harus siap tanam namanya azolla. Tahu azolla Bapak Ibu? Azolla ini rumusnya per 8 meter persegi, 8 meter persegi menghasilkan 1 kilo per hari. Saya ulangi, per 8 meter persegi menghasilkan azolla 1 kilo per hari. Jadi kalau seandainya Pak hijauan saya seluruhnya azolla, bagaimana? Tidak masalah. Tidak masalah, proteinnya sudah akan jauh lebih dari cukup. Tapi kita akan bandingkan, azollanya bisa dijual enggak? Pernah enggak bawa azolla ke pasar gitu kira-kira? Ada yang beli tidak kira-kira? Karena azolla tidak bisa dijual, berarti azolla tidak bisa jadi bahan utama di dalam konsep organik. Berarti dia hanya bisa jadi substitute, pengganti sebagian. Berarti apa yang bisa kita jual? Seandainya kita jual kangkung, Bapak Ibu tanam kangkung. Kangkung itu yang dijual ke pasar yang bagus atau yang jelek? Yang jelek diapakan? Daripada dibuang lebih baik dikasihkan ayam. Seandainya kita azolla saya targetlah 5 kilo per hari. Berarti saya butuh lahan 5 kali 8. Berarti 40 meter persegi untuk kolamnya. Terus yang kedua, kebutuhan yang lain Pak masih kurang, berarti sekitar anggap aja 30 kilo. 30 kilo Bapak Ibu seandainya ditanam kangkung begitu ya. Kangkung itu 1 meter persegi Bapak Ibu menghasilkan 2,5 kilo kangkung per meter persegi. Paling jelek 2 kilo. Seandainya yang bagus 1 kilo, yang terbagus yang kita jual supaya tetangga kita bahagia, separuhnya dipakai untuk pakan ayam. Berarti kita butuh 30 kilo, berarti 30 kilo dibagi 2, setiap hari 15 meter persegi. Karena umurnya kangkung itu adalah 24 hari fairnya, berarti kita butuh 15 dikalikan 24. Ketemu 360 meter persegi. Artinya apa? Ketika kita jual kangkung separuh, ini masih belum separuh, ini masih 2. Berarti kalau separuh berarti 720 meter persegi.
Separuh dijual, separuh dipakai akan ayam. Paham maksud saya di sini? Sehingga apa? Biayanya pakan ayam gratis atau tidak kalau begini? Gratis. Gratisnya dari mana? Dari sayur sendiri, betul atau tidak? Terus yang kedua, kita juga jual separuh dari itu. Seandainya separuh ini kita jual kangkung itu harga 5.000 1 kilo, berarti kita masih punya penghasilan 150.000 per hari. Nah, Bapak Ibu kan tidak mungkin nyangkul seumur hidup nih. Tugasnya Bapak Ibu setelah selesai dari penghasilan harian, Bapak Ibu mulai cari staff, mulai cari yang bantu. Usahakan dari mana? Usahakan dia bisa nutup operasional dulu. Kalau begini ceritanya, kangkung yang dijual ke pasar adalah operasional cost. Terus yang kedua, ayam yang kita jual jadi pasif income kita. Paham maksud saya di sini? Sebentar, saya ulangi sedikit. Saya balik biar lebih jelas. Ini saya masih ada wajah yang bertanya soal itu. Tidak apa-apa. Gini toh, kita pelihara ayam 300 per bulan. Ini butuhnya pakan adalah kali 6 kilo. Berarti ketemu 1,8 ton pakannya. Sudah saya pakai hitungan fair. 1,8 ton ini dibagi 30. Berarti setiap hari butuh pakan 60 kilo. Yang 30 kilo adalah dedak. Yang 30 kilo adalah hijauan. Tapi kalau bisa cari hijauan yang menghasilkan. Jangan cuma hijauan yang mengeluarkan biaya tanpa income. Tidak boleh. Jadi satu usaha harus bisa mencari uang untuk dirinya sendiri. Minimal seandainya itu dikerjakan sendiri oleh Bapak Ibu bisa dapat gaji dari sana. Ayam ini, tugasnya ayam Bapak Ibu adalah tabungan yang bunganya tinggi. Tugasnya sayur adalah penghasilan harian. Nah, ketika penghasilan harian kita butuh 30 kilo hijauan setiap hari. Seandainya kita mau tanam asola semua bisa Bapak Ibu. Ayamnya sehat, ayamnya bagus, telurnya berkualitas, dagingnya enak. Tetapi masalahnya satu, asola tidak bisa kita jual ke pasar. Kalau Bapak Ibu bisa jual asola ke pasar, pasti tidak ada yang beli. Ini makanan apa? Kan gitu kan? Nah, karena itu saya sarankan asola boleh. Seandainya tidak pakai asola bagaimana Pak? Tidak masalah. Kalau kangkung saja kendalanya satu, proteinnya kurang. Walaupun protein kangkung ada sih sekitar 4-14%. Tapi kalau pakai asola untuk meningkatkan protein ayam. Jadi saya sarankan pakailah asola mungkin maksimal kalau dari 30 kilo 10 kilo deh per hari. 10 kilo per hari ini berarti kita butuhkan lahan 10 kali 8, 80 meter persegi. Besok pagi Bapak Ibu tolong jalan-jalan ke atas sekali tempat kita. Di sana tempat produksi asola kita. Tidur di rumah-rumah kayu, ditambahi jalan 200 meter lagi di sana ketemu. Besok pagi setelah sholat subuh gitu sambil olahraga jalan ke atas gitu ya, silahkan ke atas. Nah, kita sudah punya 10 kilo pakan dari asola, berarti kurang 20 kilo pakan. 20 kilo pakan ini kita ambilkan dari kangkung deh seandainya atau bayam terserah. Kangkung ini karena paro yang bagus dijual, yang kurang bagus tidak dijual. Jadi kalau kita produksi sekilo, 20 kilo per hari, padahal per meter persegi itu keluar 2 kilo Bapak Ibu. Maka kita butuhkan berarti, ini kalau dibagi 2 kan 10. Kalau 2 kalinya berarti 20 karena separuh dijual. Jadi sehari kita butuh 20 meter persegi. 20 meter persegi dikalikan umurnya adalah 24 sama dengan 480 kalau ini.
Lah supaya apa? Supaya kita punya penghasilan harian, menutup operasional, dan tidak mengeluarkan modal, dan kita bisa ngasih makan ayam. Nah, berapa pendapatannya sebenarnya? Kan tinggal 20 kilo dikalikan, harga anggap aja 5.000 lah standarnya kangkung, itu 100.000 katanya per hari. Nah, 100.000 ini sebagai penghasilan harian. Lah besok-besok Bapak Ibu sudah sampai di sini kan tidak mungkin kerja sendiri. Silahkan nyuruh orang yang kerjakan semuanya. Bapak Ibu kalau sudah pinter ilmunya, berarti 1.000 meternya bertambah dong. Jangan 1.000 meter lagi, bisa 2.000 meter, akhirnya bisa 2 orang yang kerja. Nanti ini kembali modal, kan paling kembali modalnya kan cukup paling lama kan 2-3 bulan saja. Tambah lagi, tambah lagi. Kalau punya 1.005, ini punya 20 biji, ini kita berubah nama. Bukan lagi 1.005, tapi kita sebutnya adalah Intan Sari. Intan Sari itu singkatan dari Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Kalau ini kalau dulu jangkauannya cuma RT, 1.005 cuma paling RT dan desa sedikit. Kalau sudah Intan Sari, jangkauannya bisa beberapa desa. Bisa hampir 1 kecamatan. Intan Sari kalau sudah punya 2 hektar Bapak Ibu, berarti bisa untuk kapasitas penduduk yang bisa kita layani antara 500 sampai 1.000 rumah. Nah ini sudah nilainya sudah beda lagi. Kalau sudah sampai 1.000 rumah Bapak Ibu, seandainya satu rumah belanja ke tempat kita 300 atau 500 ribu per bulan, beli sayur, beli telur, beli ikan, beli ayam, dalam 500 rumah, satu rumahnya 500 ribu, sudah 250 juta per bulan. Ini sudah jadi miliarder. Dan itu mudah. Loh, kan mudah toh Pak, mulainya cuma limbah rumah tangga kok. Loh, gini, sorry. Modal kita cuma timba tadi loh. Betul kan? Bertambah banyak kan cuma berkah. Bertambah besar lagi kan cuma waktu. Terus kalau sudah punya staf 1, kan enggak usah kita kerja, kita kan sudah jadi bos. Coba bayangkan, Gusti Allah Bapak Ibu enggak pernah mempersulit kita. Yang mempersulit kita itu ternyata diri kita sendiri. Kenapa sih kita berpikir terlalu jauh ke depan? Padahal di depan mata aja kita paling mudah. Kita kan kepengennya cepat nih semuanya. Ingat baik-baik, cepat itu waktu, kecepatan itu waktu. Waktu itu bukan hak kita. Waktu itu harus kita ganti dengan bersabar, dengan ikhtiar. Yang membuat orang banyak jatuh dalam masalah itu karena kepingin cepat. Betul. Orang yang kepingin cepat kaya, ya pasti jatuh kepada banyak masalah. Orang yang kepingin makan cepat, ya kepingin pasti kena masalah perut, lambung. Jadi yang cepat-cepat itu belum tentu selamat deh. Kecuali kereta cepat ya, saya belum pernah naik. Bisa dipahami kira-kira di sini? Mudah atau tidak? Kalau belum mengerti, tidak apa-apa. Nanti malam kita masih tidur, nanti mudah-mudahan mimpi. Terus yang kedua begini, kalau coba, kita kan masih ketemu besok pagi nih, materi ini saya kasihkan dulu malam ini, supaya besok kalau masih ada belum jelas, tolong ditanyakan. Belum jelasnya di mana? Paham maksud saya? Biasanya materi ini saya kasih di terakhir. Repotnya kalau saya terakhir, nanti kalau pulang mereka tambah bingung di tengah jalan Bapak Ibu. Sekarang sebelum pulang, biar nanti malam kan bisa berpikir. Nanti tolong di otak-atik gaduk gitu ya, dipikir-pikir apa ya kira-kira gimana, ini caranya gimana. Mumpung masih ketemu saya besok pagi. Lah hari ini kita akan lanjutkan ke diskusi.